Selamat pagi Pak Sarengat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan banyak terima kasih karena Pak Sarengat sudah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kegiatan wawancara. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu tentang 4 paradigma, dilema etika, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah pengujian. Kami ingin mengetahui selama Bapak bertugas di SDN Baring 1, apakah ada kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah Bapak tangani? Mungkin bisa diceritakan. Begini Bu Rita, di sekolah kita memang ada beberapa anak yang tanda kutip itu keadaan orang tua yang kadang kurang perhatian, kemudian ekonomi orang tua juga kurang mendukung. Akhirnya si anak tersebut pada kelas 4 yang kemarin itu kan banyak borosnya. Setelah aturan di kurikulum yang sudah kita sepakati bahwa anak yang sudah membolos lebih dari 6 hari tanpa ada keterangan dan dinyatakan tidak bisa naik kelas. Tetapi berarti kan siswa tersebut di kelas 4 itu karena sering tidak masuk sekolah, sehingga seharusnya tidak naik kelas. Akan tetapi ada beberapa pertimbangan. Mungkin yang pertama, anak tersebut itu memiliki potensi ya Pak ya, memiliki potensi yang bisa dikembangkan jika dia naik kelas. Misalnya anak tersebut diketahui dia memiliki kemampuan dalam bidang bahasa, kemudian ikut lomba puisi di kegiatan bulan bahasa itu. Dalam satu sekolah dia mendapatkan juara 2. Jadi dirasa anak tersebut itu mampu ya Pak sebenarnya. Hanya mungkin ada beberapa faktor yang mengakibatkan anak tersebut itu tidak masuk sekolah. Jadi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu sehingga Pak Sarengat ini berani memutuskan baik anak ini ketika di rapat Dewan Guru boleh naik di kelas 5, tapi dengan catatan. Yang pertama, anak tersebut berjanji untuk tidak mengulangi. Yang kedua, anak tersebut membuat surat pernyataan untuk naik kelas, untuk selalu masuk sekolah. Akan tetapi jika sampai 3 kali dia tidak masuk sekolah, berarti nanti akan ada diskusi lanjutan gitu. Kemudian adakah hal-hal yang menjadi tantangan ketika sebuah kasus itu ditangani oleh Pak Sarengat? tantangan bagi saya sebenarnya sudah menghadirkan orang tua. Kalau selama masalah kasus tersebut masih bisa ditangani di sekolah, saya kira tidak menjadi masalah. Dan mungkin masalah tidak bisa ditangani di sekolah, kemudian menjadi orang tua dalam keadaan emosi seperti itu dalam kasus yang merokok, itu dosa sangat berat. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat membantu Pak Sarengat ini dalam mengambil keputusan ketika ada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Memang secara personal, saya ngomong dengan guru-guru yang saya ngomong di sini, di Wina, dengan guru-guru yang lain, tuh saya ajak ngomong dalam hal berbagai hal. Jadi kalau dia itu saya panggil ke kantor saya saja sharing sama kasih. Mungkin Bapak bisa memberikan kesimpulan terhadap kasus yang telah ditangani dan harapan Bapak ke depan setelah kasusnya terselesaikan. Alhamdulillah. Memang dalam menangani kasus kita tetap beri gegabah menentukan si A salah, si B salah, si salah tidak boleh seperti itu. Bagi saya dimanapun kita berada, kita bisa merangkul semua orang dulu untuk kita ajak diskusi. Terima kasih Bapak untuk waktunya berbincang-bincang kali ini. Saya banyak sekali mendapatkan ilmu yang mungkin belum pernah saya praktekkan kan, karena saya masih menggali informasi, saya masih menambah wawasan tentang hal-hal yang tentang kasus yang ada di sekolah, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya sehingga kasus tersebut tidak viral dan semua pihak dapat menerima dengan baik. Saya mohon maaf apabila mungkin ada perkataan saya yang kurang berkenan, ya mungkin bisa kita lanjut diskusinya di lain waktu. Terima kasih banyak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Vita hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Mita.
Ya, sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak karena Ibu sudah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kegiatan wawancara. Adapun topik yang akan dibahas yaitu 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, selama Ibu bertugas di SDN Tulus Rejo 2 ini, apakah ada kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah ditangani? Oke, terima kasih Bu Nita. Pastinya ada ya, ada beberapa kasus. Mungkin yang salah satunya adalah ketika saya mendapatkan guru P3K, tapi kebetulan di sini masih full guru. Ya, seperti ya di dalam kurikulum, peraturan akademik, serta program sekolah, tentunya kan ada nilai-nilai kebijakan yang diimplementasikan dan diterapkan di sekolah, seperti nilai karakter, penguatan profil pelajar Pancasila, budi pekerti, dan nilai kebajikan lain yang bermanfaat untuk pembentukan karakter murid. Nah, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti kasus tersebut? Untuk pengambilan keputusan, saya utamanya pastinya ya, saya melihat aturan yang berlaku. Itu yang paling utama. Dan apakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Vita lakukan selama ini dalam menangani suatu permasalahan yang ada di sekolah? Oke, kalau saya, karena saya juga kepala sekolah juga masih baru, saya pastinya melihat dulu apa ya namanya, mencari pandangan mungkin ya dari kepala sekolah yang saya anggap sebagai panutan lah bagi saya, yang mungkin dari cara kerja beliau ya memang itu loh yang bisa saya ikuti dari beliau begitu. Jadi saya mencari pandangan kepada beliau. Selain itu pastinya saya juga berkoordinasi dengan pengawas gitu. Dan menurut Bu Vita, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif ya. Iya. Kalau saya melihatnya kalau dilema etika itu saya ya mengambil keputusan sendiri, nggak bisa saya ngobrol dengan guru yang lain. Jadi pastinya saya ketika mengambil keputusan ya itu saya berpikir dulu sendiri, kemudian mencari apa ya namanya, mencari referensi mungkin dari kepala sekolah lain, mungkin saran atau apalah dari kepala sekolah lain untuk pencapaian keputusan tersebut gitu. Oh, baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya mungkin perasaan ya, perasaan kasihan atau perasaan oh ini nanti jadinya begini atau bagaimana, itu pasti sebagai tantangan. Kemudian apakah Bu Vita ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus, atau kasus tersebut itu langsung diselesaikan, misalnya seperti tadi ya, ada kasus 2 guru itu langsung diselesaikan di forum, atau bagaimana? Coba bisa diceritakan. Kalau jadwal tertentu pastinya nggak ada, karena kasus itu munculnya kan juga nggak terjadwal gitu kan. Jadi kalau untuk menyelesaikan masalah sebuah kasus seperti itu, kita cari dulu ininya apa namanya, akar masalahnya itu dari mana sih, kok sampai ada yang seperti itu, baru kita bisa menentukan keputusannya. Saya prosedurnya yang paling utama saya konsultasi dahulu pasti tentunya ke atasan saya, pengawas. Jadi saya konsultasikan dulu bagaimana enaknya keduanya ini tersebut. Jadi saya harus memikirkan yaitu tadi kompetensinya beliau, kemudian cara kerja beliau dan lain sebagainya. Jadi saya melihatnya dari situ, baru beliau ini saya panggil satu persatu. Baik, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau pengambilan keputusan itu memang murni dari saya ya. Walaupun saya mungkin mendapatkan pandangan-pandangan dari kepala sekolah lain ataupun dari pengawas, tapi untuk pandangan untuk mendapatkan keputusan itu memang keputusan saya sendiri. Tidak ada intervensi ya, tidak ada intervensi dari warga yang ada di sekolah.
Dan dari semua hal yang disampaikan, mungkin ada pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman tentang pengambilan keputusan dilema etika. Kalau saya sih sebagai kepala sekolah baru pastinya ya memang harus banyak belajar ya. Harus banyak belajar, mungkin melihat dari beberapa teman kepala sekolah yang lain yang memiliki, pasti kalau kita bertemu kan saling bercerita. Jadi saya bisa mungkin mempunyai pandangan ketika saya mendapatkan kasus yang seperti itu. Jadi memperbanyak referensi lah bagi saya untuk nanti ketika saya tetap berada di sini gitu. Harapannya kalau ketika kasus tadi, harapannya kalau yang ada di sekolah sini berarti Bapak Ibu guru ya bekerja sesuai tupoksinya masing-masing, kemudian bekerja lebih baik lagi, tidak ada yang merasa itu tadi senioritas, junior dan lain sebagainya, tidak ada, semua sama satu keluarga, tapi masih bisa melihat saya ini sebagai guru, kemudian mungkin saya sebagai atasan gitu. Untuk harapannya untuk teman guru yang saya geser tadi, itu ya harapannya semoga di sana nyaman, kerasan dan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Baik, nah, terima kasih sekali wawancara yang cukup produktif ini, sehingga saya mendapatkan hal-hal yang mungkin belum pernah saya alami ya, tapi paling tidak saya sudah mendapatkan pelajaran bagaimana cara mengambil keputusan, bagaimana harus memanajemen diri, bagaimana harus menjaga hubungan antara hierarki antara kepala sekolah dengan guru, dengan siswa, dengan kepala sekolah yang lain. Jadi banyak hal Bu Vita mungkin sudah melakukan hal-hal yang kebijakan yang dilakukan itu sesuai dengan teori-teori yang pernah saya pelajari. Ya, semoga itu tetap konsisten dan sekolah ini menjadi lebih baik. Terima kasih banyak untuk waktunya. Adapun hal-hal yang kurang berkenan saya mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.